Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi bertemu kembali di hari Kamis 28 Oktober 2021. Kita akan bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita memulai dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing demikian. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul orang percaya harus mempunyai semangat surak amboto rubuh. Ungkapan Jawa yang digunakan pada perenungan Sabda hari ini adalah surak amboto rubuh. Secara harfiah, sorak yang bergemuruh seperti suara tumpukan bata yang roboh. Anggota keluarga Allah, pada zaman dahulu orang membangun rumah permanen menggunakan batu bata yang ditumpuk dengan diberi perekat campuran pasir, kapur, dan semen. Ketika pembangunan sudah sampai pada bagian atas, biasanya tukang yang mengerjakan menggunakan andang, seperti tangga lipat yang terbuat dari bambu atau kayu. Tentu batu bata juga diletakkan di atas bagian andang. Jika kebetulan ada yang tidak sengaja menyenggol tumpukan batu bata di atas andang, kemudian roboh. Saat batu bata tersebut roboh, tentu akan menimbulkan suara bergemuruh. Bukan hanya suara batu bata yang roboh saja, tetapi disertai suara manusia yang melihat dan mengetahuinya. Yang satu berteriak, "Awas!" Yang lain berteriak, "Lari!" Yang lain lagi berteriak, "Menghindar!" dan lain sebagainya. Ada banyak suara yang muncul dengan spontan saat batu bata roboh. Anggota keluarga Allah, ungkapan Jawa surak amboto rubuh menjadi kiasan tentang adanya banyak orang yang bertepuk tangan, bersorak dengan sangat meriah.
Tentu hal itu terjadi karena adanya kebahagiaan, entah berupa prestasi atau penghargaan tertentu yang istimewa yang diterima. Tepuk tangan dan sorak seperti yang digambarkan pada ungkapan Jawa, Surak Amboto Rubuh. Ini tidak bisa diatur-atur. Sorak dan tepuk tangan yang tanpa diberi aba-aba atau bahkan bukan karena adanya pemandu sorak. Tepuk tangan dan sorak tersebut terjadi secara spontan saat orang-orang merasa ada sesuatu yang bagus dilihat di depannya dan itu istimewa. Jadi tepuk tangan dan sorak yang terjadi dimulai dari rasa kagum, heran, yang menggembirakan, yang muncul dalam hati dan kemudian menjadi dorongan untuk mewujudkan sorak dan tepuk tangan karena sukacita. Anggota keluarga Allah Surak Amboto Rubuh ini semestinya menjadi semangat iman bagi setiap orang percaya yang mengikuti jejak Yesus Kristus dan yang telah dijadikan anggota keluarga Allah oleh Yesus Kristus sendiri. Mengapa menjadi orang percaya, menjadi pengikut Yesus Kristus, menjadi anggota keluarga Allah harus mempunyai semangat Surak Amboto Rubuh di dalam beriman? Kita akan terlebih dahulu bersama-sama memperhatikan leksionari bacaan kedua hari ini. Surat Ibrani pasal 9. Ayatnya pertama sampai dengan 12 memberikan kesaksian demikian. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki tian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka.
Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Demikian surat Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 12. Tetamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, leksionari bacaan kedua hari ini memberikan catatan perihal syarat dan peraturan peribadahan kepada Allah. Ibadah adalah perbuatan atau karya untuk menyatakan diri bakti kepada Allah. Penyataan diri bakti tersebut didasarkan pada perjanjian yang dinyatakan Allah kepada Abraham saat dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim menuju ke tempat yang dijanjikan. Di dalamnya terkandung peraturan-peraturan ibadah yang diterima oleh keturunan Abraham saat keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan tersebut. Anggota keluarga Allah, peraturan itu menyatakan perihal pemisahan tempat ibadah yang disebut tempat kudus yang boleh dimasuki oleh para imam dan tempat yang maha kudus yang hanya boleh dimasuki oleh imam besar setahun sekali dengan membawa darah domba ataupun darah anak lembu dalam mempersembahkan korban untuk pembasuhan dosa. Di tempat kudus terdapat kaki dian dan meja sajian roti. Kaki dian berfungsi untuk meletakkan pelita atau dian guna menerangi ruangan yang disebut tempat yang kudus tadi. Adapun roti sajian biasanya juga disebut roti yang kudus berjumlah 12 yang dibuat dari tepung terbaik yang diambil dari hasil panen orang Israel. Roti sajian ini mengandung makna bahwa Allah menyediakan dan memberi makanan bagi manusia dan bahwa manusia hidup terus-menerus di hadapan Allah.
Berdasarkan makna yang demikian, manusia berkewajiban untuk mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Adapun di tempat Maha Kudus, dinyatakan dalam ayat 4 dan 5, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian, yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Sekali lagi, bahwa yang boleh masuk ke tempat yang Maha Kudus hanyalah imam besar, setahun sekali dengan membawa kurban, darah domba jantan ataupun anak lembu, guna pembasuhan dosa bagi diri imam besar sendiri ataupun bagi pelanggaran-pelanggaran umat yang tidak disengaja. Namun demikian, tempat yang kudus dan tempat yang Maha Kudus itu dinyatakan masih buatan manusia. Tentu manusia yang membuat tempat kudus dan tempat Maha Kudus tadi dengan segala keterbatasan dan kekurangan, bahkan keberdosaan dan ketidakkudusan masing-masing. Anggota keluarga Allah, jikalau tempat kudus adalah tempat para imam dan tempat yang Maha Kudus hanya boleh dimasuki imam besar setahun sekali, kemudian di mana letak umat? Umat yang beribadah berada di tempat paling depan atau paling luar. Itu berarti umat tidak bisa berada pada tempat kudus ataupun tempat yang Maha Kudus, sekalipun tempat itu masih buatan manusia. Hal demikian menggambarkan betapa manusia sesungguhnya sangat-sangat tidak layak di hadapan Allah yang Maha Kudus. Allah yang Maha Kudus adalah Allah yang Maha Kudus dengan kebenarannya, tidak pernah salah. Manusia penuh dengan dosa, manusia penuh dengan kesalahan, maka sangat tidak layak berhadapan dengan Allah atau menghadap kehadirat Allah. Anggota keluarga Allah, maka dalam ketidaklayakan manusia di hadapan Allah, setiap imam besar ketika memasuki tempat yang Maha Kudus setahun sekali untuk mempersembahkan kurban domba jantan ataupun anak lembu harus membawa darah kurban tadi, dan itu sebagai simbol pembasuhan dosa umat. Itu pun toh tetap dalam ketidaksempurnaan. Di dalam ayat 9b dinyatakan sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Anggota keluarga Allah, kalau demikian, apa yang bisa membuat kita orang percaya yang mengikuti jejak Yesus Kristus, yang sudah dijadikan anggota keluarga Allah oleh Yesus Kristus sendiri, supaya kita mempunyai semangat sura amboto rubuh di dalam beriman? Bukan ibadah dan segala peraturan yang tersebut di depan tadi yang bisa membuat kita sura amboto rubuh, bersuka cita, dan terus-menerus merasakan kasih karunia Allah. Bukan itu. Melainkan Kristus
yang telah berkarya menjadi imam besar yang sesungguhnya, yang mengorbankan darahnya sendiri, yang kemudian melayakkan setiap kita, manusia yang sebenarnya berdosa dan tidak layak di hadapan Allah yang Maha Kudus, menjadi orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Karya Yesus Kristus itulah yang membuat kita sura amboto rubuh. Seperti yang disaksikan dalam ayat 11 dan 12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan kekal. Maka berbahagialah setiap kita, anggota keluarga Allah, orang percaya yang menjadi pengikut Yesus Kristus yang sudah dikuduskan, dijadikan anggota keluarga Allah oleh darah Yesus Kristus sendiri. Karena kita sebenarnya telah dibasuh oleh darah Yesus Kristus. Dan di dalam kebahagiaan yang demikian selayaknya, kita selalu mewujudkan semangat hidup beriman dengan sura amboto rubuh. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini berkarya memberikan sabda kepada kami. Kami diingatkan betapa keberdosaan kami, keterbatasan kami, sehingga kami tidak layak di hadapan Allah. Namun karena kasih Allah yang mau datang menjelma di dalam diri Yesus Kristus, mengorbankan darahnya sendiri, membasuh kesalahan dan dosa setiap kami. Kami diperbolehkan untuk menghadap Allah dengan segala kekudusan Allah, karena kami telah dikuduskan oleh tubuh dan darah Kristus Yesus sendiri. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami diingatkan sebagai orang-orang yang telah dibasuh oleh darah dan tubuh Yesus Kristus sendiri. Kami mestinya mewujudkan semangat iman, sura amboto rubuh. Selalu bersorak, selalu merasakan sukacita apapun keadaan kami, karena kami dilayakkan untuk menghadap kekudusan Allah. Hari ini apapun aktivitas kerja kami aturkan dengan segala kondisi dan keadaan kami. Pikiran, hati, tangan, kaki, mata, telinga, dan semua organ tubuh kami yang kami gunakan untuk berkarya di dalam kuasa Tuhan saja, mewujudkan semangat iman, selalu merasakan kasih-Mu dan bersorak gembira karena berkat-Mu saja. Bahkan tatkala kami mengalami kelemahan ragawi pun, kami tetap mewujudkan sorak gembira karena kasih kuasa-Mu yang ada. Sehingga keluh kesah
Rasa tidak nyaman boleh tersingkirkan karena kuasa darah Yesus Kristus yang sudah membasuh kami. Mengajak anak-anak kami belajar, meyakini akan kasih kuasa-Mu dan merasakan setiap berkat-Mu. Dan dengan demikian pada saatnya juga mereka selalu belajar untuk mewujudkan semangat iman surah Amboto Rubuh. Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Sebagai anggota keluarga Allah, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Biarlah kasih kuasa-Mu tetap nyata, terlebih di dalam pelaksanaan program vaksin, di mana banyak sekali pendapat, namun kami yakin Engkau yang menolong memberikan kebaikan untuk proses kami hidup bersama-sama, terlebih ketika kami Engkau berkenan menjalani kehidupan dengan suasana pandemi yang ada. Sekarang kami menyerahkan bangunan kerukunan, bangunan toleransi di bumi pertiwi ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, karena Engkaulah Allah yang menempatkan kami di tengah-tengah bangsa negara dengan berbagai macam perbedaan, Allah yang menempatkan kami di tengah bangsa dan negara dengan segala kondisi dan keadaan di mana kami harus rukun, kami harus saling membangun untuk menggapai damai sejahtera-Mu. Tuhan berkuasa. Itu doa kami, Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami. Mohonkan ampun dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan. Sebagai anggota keluarga Allah, kita melanjutkan kehidupan berdasarkan iman dengan tetap memiliki semangat iman surah Amboto Rubuh, merasakan kasih karunia Allah dan selalu mewujudkan sorak kegembiraan karena berkat Tuhan saja, menerima kasih dan berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah melingkupi melayakkan setiap anggota keluarga Allah mewujudkan iman dengan semangat sorak Amboto Rubuh. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan